YouTube channel Mariumpa. Kembali lagi di video kali ini di episode 2 Suara Satu Hati. Yeay. Gitu. Jadi kan kita udah di 10 hari terakhir Ramadan ya. Iya. Nah, jadi kita mau bincang-bincang perihal hal apa aja sih yang perlu dilakukan di 10 hari terakhir Ramadan ini. Iya, biasanya emang himbauan Nabi kan supaya kita menunaikan zakat. Kemudian yang Nabi lakukan, melakukan itikaf setiap malam. Cuma ini ada dua hal itu yang memang intens dilakukan. Itikaf guna untuk mengencangkan lagi ibadahnya, meningkatkan lagi, dan memperbanyak doa-doa. Kalau zakat, kepedulian sosial yang dilakukan. Makanya zakat itu kalau bunyi ayatnya, khudz min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakihim biha, gitu. Ambillah dari sebagian harta kamu untuk mensucikan, gitu. Khudz min amwalihim sodakotan, gitu. Ambillah dari sebagian harta kamu untuk disedekahkan, yang gunanya untuk mensucikan, tutahhiruhum wa tuzakihim biha, membersihkan hartanya atau mensucikan jiwa-jiwa itu. Karena bentuk apa ya, harta itu kan sebetulnya esensinya itu apa, kepemilikan, gitu. Kamu punya uang sekian, itu tuh milik kamu, gitu. Nah, zakat itu datang, syariat zakat itu datang untuk ngasih pesan kepada kita bahwa itu nggak sepenuhnya milik kita. Itu wajib dibagi-bagi, gitu. Jadi kalau misalkan nggak dibagi-bagi itu agak repot, gitu. Nah, kenapa zakat juga datang? Supaya hilang yang namanya sifat-sifat manusia, kayak pelit, kemudian rakus, kayak gitu. Kalau kita punya uang banyak kemudian nggak mau bagi-bagi, kayak gitu. Nah, itu mau mengikis itu. Oh, makanya zakat di bulan Ramadan ini, akhir Ramadan menuju Idul Fitri ini wajib ya? Iya, zakat fitrah khususnya wajib. Kenapa? Karena memang kalau kata Nabi kan, ugnuhum fi hadzal yaum, kayak gitu. Jadikanlah kaya mereka ini, maksudnya fakir miskin ini yang memang untuk makan pun sulit, kayak gitu. Ugnuhum fi hadzal yaum, supaya sama-sama tuh kita merasakan kebahagiaan yang sama. Mereka yang nggak mampu juga merasakan kebahagiaan yang sama. Kenapa? Karena kita ngasih uang sebagian ini, zakat kita 2,5% dari zakat kita. Makanya itu. Jadi kepemilikan seutuhnya supaya mengikis rasa itu, gitu. Wah, ini uang kita loh, mbok ya kau dikasih, gitu. Makanya ini bedanya agama dengan negara, kayak gitu. Kalau agama dengan zakatnya, yang batasannya sudah ditentukan 2,5%, kayak gitu. 2,5% dari harta kita. Kalau kalau negara itu kan pajak. Kadang pajak naik. 10, entah 11, entah nggak tahu pajak lagi, belum lagi nanti ada pajak progresif, gitu. Sehingga kita itu jauh lebih ikhlas untuk zakat itu. Karena ketentuannya kayak gitu, udah 2,5 itu. Ketika udah 2,5 atau sampai nisabnya, itu udah selesai. Tapi kalau pajak, mbok ya kok gede banget, kayak gitu, kita udah gedebak-gedebuk. Ya biasa kayak gitu. Makanya menghilangkan itu tuh persepsi kepemilikan, gitu. Kalau itu bukan sepenuhnya milik kita. Nah, yang di ayat yang tadi bunyinya tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Bisa jadi uang atau harta yang kita dapat itu bisa jadi bercampur macam-macam tuh. Apakah ini 100% halal? Apakah ini ada dalam tanda petik bumbu-bumbu syubhat yang nggak tahu nih datang dari mana? Jadi gitu. dengan zakat itu bisa mensucikan itu dari sisi muzakinya, gitu. Jadi dari sisi muzaki kan ada dua sisi nih, ada muzaki, ada mustahik. Muzaki itu yang ngasih itu uang itu mau ngasih peringatan kepada kita kalau itu nggak sepenuhnya milik kita.
mesti dibagi, mesti dikasih. Dan uang itu mesti tahu juga bisa jadi itu nggak sepenuhnya 100% itu bagus gitu. Jadi mesti disucikan tuh. Dari sisi mustahik itu supaya menikmati apa yang kita nikmati, yang emang belum dapat gitu. Dia dapat haknya gitu, emang haknya itu karena mustahik. Yang 2,5 itu zakat apa mal ya? Apa? Ya zakat mal. Kalau zakat fitrah kan udah ditentukan nanti. Yang berapa? Ya kalau misalkan Basnas udah menentukan. Nanti dilihat kiblatnya aja. Yang ditentukan negara bukan dari Apa? Yang menentukan takaran zakat fitrah. Enggak, kalau misalkan lembaga itu kayak Basnas menentukannya pun melalui apa namanya? Syariat keagamaan gitu. Kalau emang pakai uang sekian, yang uangnya itu nominalnya sesuai dengan makanan yang biasa kita makan iya, gitu. Beras ya biasanya. Iya. Jadi itu. Nah, di dalam Al-Quran juga zakat itu kan untuk 8 golongan. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimin wa fi riqab, apalagi wa fi sabilillah wa ibnu sabil. Nah, kayak gitu. Jadi sedekah itu untuk fakir miskin. Kemudian wal amilina 'alaiha. Amilina 'alaiha maksudnya amil zakat gitu. Yang menghandle zakat nih. Tapi di sini juga penting untuk dipahami. Enggak, di sini penting untuk dipahami yang wal amilina 'alaiha itu yaitu dia memang kerjaannya di lembaga zakat. Bukan emang setiap tahun misalkan. Yang ngurusin. Dia setiap tahun misalkan, atau dia tahun ini ditunjuk untuk jadi panitia zakat. Kemudian dia punya hak itu karena ayatnya bunyi itu. Itu enggak tepat. Kamu nih tahun ini misalkan ditunjuk jadi panitia zakat. Sebetulnya kalau mengacu dari ayat ini kamu belum sepenuhnya punya hak itu. Yang sepenuhnya masuk dalam 8 golongan wal amilina 'alaiha. Yang memang kamu misalkan join di lembaga-lembaga zakat yang emang setahun full kamu mengelola uang itu. Makanya masuk wal amilina 'alaiha. Nah, wal mu'allafati qulubuhum gitu. Yang hatinya tuh sudah dilembutkan gitu. Makanya fungsi uang ini uang, harta uang itu. Fungsi uang itu kayak gitu. Ada fungsi taklif, lembut, supaya ngasih pesan kalau agama ini ada kebaikan di dalamnya kayak gitu. Makanya yang mu'alaf kan biasanya ada ngasih hadiah segala macam. Itu wal mu'allafati qulubuhum yang memang hatinya sedang dilembutkan itu punya hak untuk zakat. Wal gharimin wa fi riqab wa ibnu sabil wa fi sabilillah itu juga ada. Nah, yang unik di sini kalau kita pahami lebih dalam lagi, sebetulnya dalam bahasa Arab itu uang itu setidaknya ada 2 lah yang digunain. Meskipun 3 kadang digunain juga, tapi 2 ini yang sangat berkaitan. Yang satu almal, yang satu nukud gitu. Almal itu kan uang. Iya, almal lebih kepada makanya zakat mal sebetulnya. Itu zakat harta kita gitu. Enggak spesifik uang kayak gitu. Atau kita mau menzakatkan apa itu bisa juga. Tapi dalam hal ini almal itu malun kayak gitu. Sebetulnya mal itu sesuatu yang condong kita. Makanya mala yamilu itu tuh condong itu. Condong ke? Ya, karena kalau misalkan kita deket seseorang yang hartanya banyak, kayaknya kita bakal condong ke dia. Kayak gitu. Kalau bunyi ayatnya kan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Al-malu wal banun kayak gitu. Jadi harta itu tuh yang membuat itu condong. Kepemilikan. Kita mau ngadain ini nih. Tapi yang punya investor itu yang punya hartanya yang banyak ngomong satu fatwa, bilang enggak kayak gini aja. Ya pasti ngikut kan? Iya. Jadi itu sebetulnya. Jadi condongnya ke situ maksudnya. Bisa itu positif, bisa itu negatif, itu kembali lagi siapa yang punya kuasa atas itu.
Kamu punya agenda segala macem kayak gitu. Punya agenda di satu gedung, yang gedungnya udah yang pilih. Kamu udah booking di lantai 2, Bang. Enggak, kamu pindah di lantai 10. Itu kayak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah kata uang itu nukut. Ada. Nukut. Nukut. Nukuldun. Nukud uang. Nah, nukut itu asal katanya naket. Nakoda, yang kodu, intakoda gitu. Kritik. Naket. Oh, Ada naket iya, gak? Kalau di pesantren kan amalia tadarus biasanya naketnya apa gitu. Ada kritik ya gitu. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Itu tadi, nukut kan uang, asal kata dari nakoda, kritik. Orang itu kalau udah kasih uang, sifat kritisnya hilang. Diem ya. Diem. Jadi auto. Wah, ini ngomong mulu nih, kasih aja uang, diem. Oh gitu ya, sana ya. Jadi makanya uang itu punya fungsi kembali lagi siapa nih yang punya kuasa atas itu. Pertama, uang itu mesti dipahami oleh siapapun yang memiliki kelebihan kalau itu nggak sepenuhnya milik dia. Yang kedua, uang itu punya fungsi taklif tadi, melembutkan hati. Kalau kita ngumpul di satu lembaga atau segala macam perkumpulan, ini ada yang waduh vokal sekali padahal dia nggak paham. Udah kasih aja kekuasaan, dalam hal ini mal. Atau kasih aja naikin tuh uangnya. Udah diem dia anteng. Melembutkan. Ini ada fungsi taklif gitu. Al-mu'allafati qulubuhum, yang telah dilembutkan hatinya. Jadi itu sebetulnya uang itu gitu. Oh iya. Sana ya, baru tahu loh. Nah, makanya luar biasanya bahasa Arab itu kayak gitu. Nukudun sebetulnya dari asal kata nakoda, nakat. Oh, jadi ini bukan cuma ngomongin zakat aja nih. Dari nukut, iya ya. Berarti oh iya. Apakah kamu merasakan punya teman yang suka komplain segala macam, ketika dia dapat sesuatu udah diem tuh? Diem, iya. Ya itu pasti kan. Kan punya teman kayak. Ya mungkin banyak. Banyakan orang kayak gitu banyak. nggak sih? Kasih uang udah diem. Makanya uang itu kayak kemarin kejadian kita angkot. Iya. Bocor. Iya. Iya. Bener. Coba kasih uang, diem langsung sifat kritisnya. Jadi itu. Pergi. Oh, oke. Oke ya. Oke, kita balik lagi ke zakat ya. Zakat sama sedekah sama nggak sih? Beda. Kalau zakat itu kan dari kata zakat. Yang tadi itu. Zaka yang apa tuh? Mensucikan. Oh, yang mensucikan. Oh iya. Mensucikan jiwa gitu. Tutohirhum wa tuzakihim biha kayak gitu. Oh, dari situ ya. Kalau sodako sebetulnya payungnya. Dari sini muncul infak, nafkah segala macam. Muncul zakat. Makanya bunyinya innamas sodaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Itu yang 8 asnaf. Makanya sodako itu payungnya. Maksudnya untuk penerima zakat dan sodako berarti sama aja? Apa? Zakat itu sesuatu yang udah ditentukan. Sodako enggak kan? Ini makanya zakat fitrah itu cuma setahun sekali. Iya. Ada hukumnya nggak sih kalau kita ninggalin zakat fitrah? Ya ada. Berarti dia yang pertama nggak mengindahkan sunnah Nabi. Oh, hanya tidak mengindahkan sunnah Nabi. Ya hukumnya ada gitu. Itu akan sangat lumayan panjang video kita. Tapi intinya dalam kesempatan yang sempit ini, hal-hal ini mesti dilakukan yang tadi kamu tanyain kan 10 hari terakhir Ramadan. Jadi itu. Zakat ya, jangan lupa. Zakat. Gitu guys. Iya. Jadi jangan lupa guys untuk zakat. Zakat itu bisa berupa apa aja. Dulu aku suka zakatnya beras kalau di rumah. Iya, itu kembali lagi kalau misalkan di tempat-tempat yang menjadi makanan pokoknya apa kayak gitu. Kalau emang kalau emang makanan pokoknya Turki, gandum, ya berarti gandum kayak gitu. Ya, pembagian itu akan sangat panjang dan banyak ditemukan lah di YouTube. Tapi yang pasti mau itu di YouTube, mau itu nanti di ustadz di pengajian, tapi yang pasti itu yang mesti dipahami. Pertama, zakat itu kembali ada 2 sisi, ada mustahik, ada muzaki. Muzaki itu
ayat Al-Quran yang tadi ngasih pesan kepada kita supaya kalau itu nggak sepenuhnya milik kita, wajib dibagi. Jadi persepsi kepemilikan itu mesti dihilangkan. Nah, kenapa ditentukan 2,5%? Dan itu sampai kapanpun itu udah 14 abad yang lalu nggak naik-naik kan? Kayak gitu. Ya segitu udah. Iya. Berarti dari dulu segitu. itu Iya. ditentuin, udah ada ditentuin. Ya emang syariatnya kayak gitu. Coba kalau pajak enggak. Iya, Ya kan? progresif kan. Ya itu Wajib pajak 10, pajak itu 11. sesuai dengan apa yang kita dapatkan gitu. Punya penghasilan 1, 2, 3, oh itu nanti dihitung tuh. Tapi kalau zakat enggak, kamu mau dapat uang sebanyak apapun 2,5 udah langsung gitu. Gitu. Berarti kan nominalnya juga beda. Kalau kita punya uang banyak dengan 2,5. Itulah fungsinya orang kaya supaya bagi-bagi nanti. Makanya kita Oke, kamu dapat poinnya gak? Pertama ini pajak nih. Kalau kamu dapat 10M berarti pajaknya sekian kan progresif. Iya. Kalau zakat dapat 10M tetap 2,5. Iya. Nominalnya beda kan tetap 2,5. Ini poin di sini adalah nominal itunya baginya. Iya. Makanya kamu pernah ngasih tahu aku kalau berdoa itu semoga kita bisa ngasih zakat 10M gitu. Berarti kan kita dapat rezekinya lebih dari itu. Contohnya ya. Oh, aku juga lupa itu. Ya. Nah, kemudian itu tadi mesti memahami juga fungsi uang. Fungsi Itu uang. makna dari kata uang itu. Nukut Kalau itu. bahasa Indonesia kan uang atau uang, duit segala macam. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu ada mal, ada nukut, ada juga fulus sebetulnya, Oh, iya. gitu. Ya tapi itu Fulus mah untuk daily aja nggak sih? itu pembahasan yang lain. Tapi ya dua hal ini gitu. Al-mal itu sesuatu yang kita condong dari kata mala ya milu gitu. Al-mal. Oke. Kalau nukut itu nakat gitu ya, kritik. Oke, berarti memang Oke ya. di 10 hari terakhir ini kita seharusnya melakukan zakat, mengeluarkan zakat. Ada pesan terakhir nggak? Apa sih yang mewajibkan kita, keindahan untuk yang apa sih yang perlu banget kita ngeluarin zakat itu, kenapa gitu? Selain ya mungkin ya tadi kan udah dijelasin ya. Ya pertama kalau zakat fitrah itu sesuai dengan anjuran Nabi, kemudian kalau zakat mal atau segala macam pun sama, Nabi juga menganjurkan itu. Tapi untuk memudahkan biasanya itu di bulan Ramadan ini. Jadi kebanyakan yang menunaikan zakat mal itu di bulan Ramadan dikumpulin jadi satu. Kenapa? Karena nisab itu nanti hitungannya supaya mudah. Oh setiap bulan Ramadan nih kayak gitu. Kalau dia bulan Masehi, kadang dia bingung gitu hitungan 1 tahunnya gitu. Tapi kalau harta kita udah masuk ke nisab itu langsung ditunaikan. Berarti di bulan Ramadan ada juga yang zakat mal, ada juga yang zakat Ya banyak, ada yang zakat mal, ada yang sodako, ada yang infak kayak gitu. Ya karena memang momennya ya di Ramadan. Gitu. Ya. Itu menjadi tanda 1 tahun dia. Oke, itu aja. Kita udah membahas tentang seputar tentang zakat. Semoga teman-teman dapat ininya. Ya setidaknya ada manfaatnya. Ya, semoga ini videonya bermanfaat buat teman-teman. Jadi yang memang belum terlalu paham tentang apa itu zakat, kenapa kita harus mengeluarkan zakat. Ya, semoga video ini membantu. Terima kasih banyak Pak Miswa, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Enggak, udah banyak. Ya udah banyak banget ya. Terima kasih banyak semuanya yang udah nonton. Kembali lagi di episode selanjutnya. Bye. Bye.